berjamaah, berdirinya terlalu lama, dengkulnya gemeteran. Ada enggak? Banyak. Ada makmum ikut sholat berjamaah, selesai sholat sudah janjian mau nerima komisi duit penjualan sawah. Ada apa enggak? Ada. Anak muda mau ketemu pacar di jembatan, selesai sholat berjamaah, karena imamnya terlalu lama, turun hujan lebat, pacarnya hanyut di bawah banjir. Kalau kamu memimpin sholat, ringankan sholatmu. Kenapa? Kemampuan makmum nggak sama kekuatannya dengan dirimu. Tapi kalau sholat sendirian, silakan berlama-lamalah engkau bercengkrama dengan Allah. Nah, kita lihat Nabi sholatnya paling lama, Nabi sholatnya paling sempurna, Nabi sholatnya paling khusyuk. Selesai Nabi melaksanakan ibadah sholat, kembali ke tengah masyarakat, Nabi jadi manusia yang bermanfaat. Saya ingin menyampaikan satu riwayat, Bapak Ibu saudara-saudara. Di pojok kota Madinah, ini orang yang sholatnya berhasil, dia gemar melakukan hal-hal yang bermanfaat. Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke situ berbuat kebaikan. Ya Allah, sholat itu kalau dilakukan baik dan benar, senang berbuat kebaikan kepada siapapun juga. Nggak pernah pilih kasih, nggak pernah pandang bulu. Nabi datang ke orang Yahudi tersebut. Perbuatan baik apa yang Nabi lakukan? Nabi nyuapin Yahudi tersebut dengan makanan. Ini Yahudi karena dia buta, hanya mengandalkan pendengaran, lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi, dengar di depan ada orang lewat, berdiri pidato. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Marah baginda Nabi? Enggak. Walaupun ini bukan orang Mekah, walaupun ini orang bukan satu keyakinan dan satu agama, Nabi berbuat baik sama Yahudi tersebut. Dicaci, Nabi enggak marah. Terus Nabi suapin. Besok Nabi datang lagi, nyuapin Yahudi tersebut. Lagi enak-enaknya disuapin, Yahudi ini dengar di depan ada orang lewat, pidato lagi. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin Yahudi tersebut, nggak terpengaruh dengan provokasi Yahudi itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu sholatnya berhasil tuh. Saya tanya, kira-kira orang Cilamaya Kulon masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja, tapi makanannya campurin racun dikit. Nah, saya katakan indikasinya orang yang sholatnya berhasil, dia akan semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bu, salah satu gudang kebaikan itu ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Contoh, istri yang sholatnya berhasil, dalam kehidupan sehari-hari dia akan lebih bisa menghargai dan menghormati suaminya. Istri yang sholatnya berhasil, kalau dia mau kemana-mana pasti minta izin suaminya. Saya tanya nih, ibu tadi ngaji kesini nih, izin nggak sama suaminya? Cium tangan suaminya? Boro-boro cium tangan, yang ada juga kadang-kadang campur merentah. Mas, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan angkatin ya.
Bapak Ibu saudara-saudara, saya garis bawahi sekali lagi, orang yang sholatnya berhasil, dia akan gemar dan semangat untuk menebarkan nilai-nilai manfaat. Kenapa? Kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, landasannya mencari keridhaan Allah, dicatat sebagai sebuah ibadah, dan itulah yang akan jadi bekal perjalanan dia ke akhirat nanti. Maaf, nih yang ratusan orang sore ini hadir nih, ini semuanya calon-calon jenazah. Betul apa tidak? Ada orang Cilamaya Kulon yang hidup terus-terusan? Nih pasti semua bakalan mati. Betul? Anggota dewan bakal mati apa tidak? Mati. Ketua DKM bakal mati apa tidak? Mati. Kades bakal mati apa tidak? Mati. RT bakal mati apa tidak? Mati. Hansip bakal mati apa tidak? Duluan. Saya yang lagi diri di sini bakal mati apa tidak? Sentimen. Saudara, kita semua akan sampai batas akhir kehidupan kita di alam dunia. Orang yang sholatnya berhasil, dia akan mampu melihat masa depannya untuk memperbanyak bekal yang akan kita bawa. Kata Nabi kan gitu, nanti saat malaikat maut datang menjemput, dicabut ruh kita, terpisahlah jasad dengan ruh, tergeletak, terbujur kaku jasad kita. Hari itu pasti akan datang menimpa setiap kita semua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mengalami apa yang disebut kematian. Ketika ruh terpisah dengan jasad, saat itulah kita sadar bahwa jasad kita selama ini dimuliakan orang, dihormati orang, ditemenin orang, karena di dalam jasad kita ada ruhnya. Betul apa tidak? Saudara mau duduk dempet-dempetan dengan yang di sebelah saudara, itu karena yang di sebelah saudara masih ada ruhnya. Bayangkan kalau yang duduk di sebelah saudara udah nggak ada ruhnya. Serem. Betul apa tidak? Tapi hari itu pasti akan terjadi. Dicabut ruh kita, terbujur kakulah jasad ini. Mulai datang orang, datang keluarga besar, diurusin jasad kita, karena itu kewajiban yang hidup. Betul apa tidak? Hari itu walaupun kita sudah besar, kita nggak boleh mandi sendiri, dimandikan orang, dibungkus dengan kafan, dibawa ke masjid Hikmatul Fadilah, disolatkan jasad kita ini. Selesai disolatkan, dimasukkan ke dalam kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Bahasa Jermannya katil. Siapa yang naik kendaraan itu pasti modar. Betul? Selesai disolatkan di masjid, diangkat keranda yang berisi jasad kita. Bismillah wa ala millati Rasulillah, la ilaha illallah. Kemana Kang? Pulang kampung. Hei, dimulailah perjalanan panjang kita. Kata Nabi, hari itu yang nganterin kamu ke kuburan cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal, perbuatan kita. Hari itu tuh yang nganterin kita 3. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, boleh jadi rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, puluhan hektar sawah. Kecuali harta yang kita belanjakan di jalan Allah, semuanya akan kita tinggalkan, dan itu jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa tidak?
Keluarga yang katanya sayang sama kita, hari itu enggak seorang pun mau nemenin kita masuk ke dalam kubur. Pak, 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 bapak-bapak urusan mati belaga budek bapak-bapak. Nanti umpama bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau masuk nemenin ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri sama kita, cuma di bibir saja tak sesuai seperti kenyataannya. Diturunkan jasad kita ke dalam kubur, ditutup dengan papan, diuruk sama tanah, istri cuma berdiri di tepian kubur kita, berlinang air mata sambil berkata, "Kang, sampai sini aja saya ngantar. Mudah-mudahan sampean betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Kang." Nggak bakalan dia mau nemenin kita ke dalam kubur. Betul atau tidak? Bu, gentenan. Kalau ibu-ibu mati duluan, mati duluan, jangan mengharap suami mau nemeni masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami kalau ditinggal mati istri tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami nggak nangis kalau ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami suami ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Sadarlah kita saat itu yang nemani kita masuk ke dalam kubur, jadi bekal perjalanan kita tidak lain dan tidak bukan perbuatan yang kita lakukan di alam dunia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Orang yang sholatnya berhasil, dia akan sadar betul menjadi manusia yang cerdas dengan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dengan nilai-nilai kebaikan. Kalau ini yang kita kerjakan, insya Allah di akhirat nanti kita akan diaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW dan mendapat syafaat beliau. Ya, sekali lagi saya mengajak mulai sore ini dan seterusnya, dirikan sholat yang berkualitas. Jangan cuma sekedar gugurin kewajiban. Sholat berkualitas. Indikasinya hidup bermasyarakat, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Dia paham perbuatan baik itulah yang akan jadi bekal menuju negeri akhirat yang abadi. Perjalanan kita masih panjang. Dunia hanya perjalanan yang singkat. Alam roh, alam rahim, dua alam sudah kita lalui. Sekarang kita di alam dunia, alam pertengahan. Kita akan memasuki alam barzakh, alam kubur. Sampai terjadinya kiamat, maka semua kita masuk ke alam berikutnya, alam mahsyar. Semua kita akan diadili, semua kita akan menerima balasan. Tapi sudah dimulai ketika kita masuk ke alam kubur. Karena itu perbuatan baik yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Perbuatan jahat yang kita lakukan, maka kejahatan itu juga akan menimpa diri kita sendiri. Bu, ibu berbuat baik sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang ibu lakukan, tapi hakikatnya ibu sedang berbuat baik bagi diri ibu sendiri. Itu jadi bekal perjalanan. Ibu berbuat jahat sama orang lain, kelihatannya orang itu menerima kejahatan yang ibu lakukan, tapi hakikatnya ibu sedang berbuat jahat
untuk diri ibu sendiri, dan itu jadi bekal perjalanan panjang kita ke akhirat. Saudara, ada kalimat bijak, perjalanan bagaimanapun panjangnya akan terasa menyenangkan apabila bekal kita cukup. Saya tanya, ibu mau ke Bandung perlu bekal apa tidak? Ibu mau ke Jogja perlu bekal apa tidak? Jauhan mana antara Bandung dengan Jogja? Tentu makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita persiapkan. Betul apa tidak? Perjalanan bagaimanapun jauh dan panjang akan terasa menyenangkan kalau kita membawa bekal yang cukup. Maka sholat menginspirasi, menyadarkan kepada kita ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Perjalanan masih panjang. Orang yang sholatnya berhasil, maka dia akan semangat dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama sekali lagi penutup kita baca suratul Fatihah. Buat kita semua yang hadir sore ini, mudah-mudahan kita yang hadir sore ini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, amin. Diberikan kita rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, amin. Dikaruniakan kita keturunan soleh dan soleha, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, dan di akhirat nanti kita diaku sebagai umat dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma ma la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a, wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman nakhafu minka wa nakhafu mimma la yakhafu minka. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin minal aminin minal aminin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi